Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad memimpin 27 kali peperangan. Beliau adalah panglima perang. Dan satu-satunya agama yang boleh berperang hanyalah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gazia Iman, berbagai informasi Islami yang insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Fitnah terhadap agama Islam tidak henti-hentinya dan semakin menjadi-jadi setiap harinya. Mulai dari fitnah Islam radikal, intoleran, ekstremis, bahkan teroris. Hal ini sering kita dengar di berbagai media dan juga berita, dan seolah-olah membuat Islam sangat ditakuti. Padahal Islamlah yang selalu ditindas. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah beberapa kaum Kristen seperti Saifuddin mengatakan kalau ayat-ayat perang dalam Islam sangat mengerikan dan juga ganas. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Ada lagi ayat yang memboleh membunuh orang Kristen. Surat At-Taubah ayat 29. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَدِينُونَ بِدِينِ الْحَقِّ الَّذِينَ أُوتُوا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ayat ini jelas sekali boleh membunuh orang Kristen. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Hal tersebut digunakan untuk menyebarkan kebohongan sekaligus cara pemurtatan yang paling konyol. Karena Islamlah yang mengajarkan adab dalam segala hal termasuk berperang. Hanya agama Islam yang memiliki aturan perang seindah ini. Berikut ini beberapa peraturan perang dalam Islam yang harus dipatuhi oleh umat muslim ketika sedang berperang melawan musuh. Peraturan pertama adalah dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah terjadi kesepakatan damai. Jadi, kalau umat Islam sudah memiliki kesepakatan damai dengan musuh, mereka dilarang sekali-kali untuk melanggar kesepakatan tersebut, sekalipun musuh tersebut adalah orang kafir. Peraturan kedua adalah dilarang membunuh wanita dan anak-anak, kecuali mereka ikut berperang, maka boleh diperangi. Jadi, ketika umat muslim berperang, kita tuh dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak ketika sudah menang, kecuali ketika seorang anak dan perempuan itu berada di medan perang, maka mereka boleh diperangi, dan peraturan ini hanya ada dalam Islam. Peraturan ketiga adalah dilarang membunuh orang tua dan orang sakit. Lagi-lagi, peraturan seindah ini cuma ada di dalam Islam. Peraturan keempat adalah dilarang membunuh pekerja atau orang upahan yang sedang bekerja. Jadi ketika para umat muslim menang perang, mereka tuh dilarang untuk membunuh para pekerja yang memang sedang bekerja dan tidak ikut berperang. Dan aturan seperti ini hanya ada dalam Islam. Peraturan nomor 5 adalah dilarang mengganggu para biarawan dan tidak membunuh umat yang tengah beribadah. Coba Saifuddin suruh sebutin ada nggak aturan kayak gini di dalam agamanya ketika sedang berperang. Lagi-lagi aturan ini cuma ada di dalam Islam. Islam itu udah lama tahu toleransi dan memang mengajarkan toleransi. Peraturan nomor 6 adalah dilarang memutilasi mayat musuh. Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Jika memang diharuskan untuk berperang, maka setelah musuhnya meninggal, selesailah sudah tugasnya. Tidak boleh memutilasi mayat musuh, karena Islam mengajarkan kemuliaan. Peraturan ketujuh adalah dilarang membakar pepohonan, merusak ladang atau kebun. Coba kalian cari di ajaran agama mana yang mengajarkan dalam perang sampai dilarang membakar pepohonan, merusak ladang atau kebun. Peraturan nomor 8, dilarang untuk membunuh ternak, kecuali untuk dimakan. Bahkan sampai hewan ternak pun dilarang untuk dibunuh. Peraturan nomor 9, dilarang menghancurkan desa atau kota. Jadi ketika umat Islam berperang, dilarang untuk menghancurkan desa atau kota yang dimiliki oleh musuh. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Peraturan nomor 10 adalah dilarang menghancurkan atau memasuki tempat ibadah agama lain. Coba kalian cari aturan perang di agama lain yang melarang untuk menghancurkan atau memasuki tempat ibadah agama lain. Dan peraturan nomor 11 adalah dilarang membunuh
kaum yang telah berada di dalam tempat ibadah. Dan sekali lagi, peraturan ini hanya ada dalam Islam. Indah banget kan ajarannya, karena aturan-aturan perang seindah tadi hanya ada di dalam Islam. Tapi ada aja orang seperti Saifuddin yang memfitnah Islam dengan segelintir ayat-ayat Al-Quran pelintirannya dan diterjemahkan berdasarkan nafsunya. Sekarang kita balik lihat ayat-ayat perang di dalam Bible yang dibanggakan oleh Saifuddin ini, dan juga beberapa sejarah peperangan. Dari sudut sejarah, perang salib dan sebagainya, banyak terjadi sebuah pembantaian dan kekejaman seperti yang ada di Bosnia, atau membunuh ribuan muslim di Chechnya, Ambon, Halmahera, Kosovo, dan juga memburu serta membunuh umat Islam di berbagai negara. Kalian bisa googling sendiri mengenai sejarah kejadian tadi. Kenapa pembantaian tersebut bisa terjadi? Karena ternyata ada ayat dalam Bible yang justru lebih keras dan lebih kejam, tetapi tidak pernah dibacakan oleh si Saifuddin ini. Mereka hanya membacakan ayat-ayat cinta kasih dan menyembunyikan ayat-ayat tersebut. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Kita akan lampirkan beberapa contoh ayat-ayatnya, yaitu pada ayat Yosua 6.21 berbunyi, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Atau di ayat Ulangan 20.16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Dan bahkan ada sebuah firman Tuhan untuk menyembelih kaum Amalek. Pada Samuel 15.3, ada ayat yang berbunyi, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, maupun domba, unta maupun keledai. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Kita akan lampirkan lagi beberapa ayat di Perjanjian Baru ketika Yesus yang didakwa oleh orang Kristiani sebagai Tuhan dan mengajarkan ajaran kasih sayang ternyata berkata sebagai berikut. Matius 10.34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Atau Lukas 12.51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Atau di ayat Lukas 12.49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Atau selanjutnya pada Lukas ayat 19.27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak aku suka, aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Tadi itu adalah beberapa ayat-ayat keras di dalam Bible yang kalau dibandingkan dengan Al-Quran nggak ada apa-apanya. Tapi ya begitulah mereka, hanya bisa fitnah, nuduh ataupun ngeles. Kenapa gue sampai ngebahas ayat-ayat ini? Karena gue geram banget sama fitnah si Saifuddin ini yang mengatakan Al-Quran adalah sangat sadis, tapi dia nggak belajar kitab suci agama barunya sendiri. Dan gue juga pernah mendengar Saifuddin mengatakan dalam debatnya kalau Nabi Muhammad adalah seorang panglima perang. Tapi Nabi Muhammad memimpin 27 kali peperangan. Beliau adalah panglima perang. Padahal kalau kita lihat Nabi Isa menurut Bible pada ayat di atas yang udah kita bacain tadi di Matius 10.34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan ayat-ayat lainnya, kalau kita baca ayat-ayat tadi, jadi sudah jelaskan pelintiran Saifuddin ini sungguh tidak berilmu. Nabi Isa pun pasti akan melakukan hal yang sama dan mengangkat pedangnya jika Allah perintahkannya untuk perang.
Karena setiap nabi memiliki tugas masing-masing. Ada yang khusus untuk berdakwah saja, ada yang berperang sambil berdakwah, dan macam-macam tugas lainnya. Kalau si Saifuddin ini mempermasalahkan Nabi Muhammad adalah panglima perang, coba kita buka Bible lagi. David dalam Bible adalah sang raja dan juga nabi. Ia ikut berperang dan membunuh Jalut di dalam medan perang. Atau Salomo, ia juga raja dan pasti ikut berperang untuk melakukan ekspansi dakwah. Jadi cukup kacau kalau Saifuddin tidak beriman kepada Nabi Muhammad dengan alasan karena ia adalah panglima perang, lalu mengakui David dan Salomo. Jadi masih percaya kalau Al-Quran adalah kitab yang berisi ayat perang yang kejam, atau justru Al-Quran lah kitab suci yang paling damai? Silahkan Anda menilai sendiri. Allahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan dari video kita. Mohon maaf jika ada kesalahan materi dan penyampaian. Silahkan luruskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, karena subscribe kalian akan membantu channel Islami ini agar menjadi lebih baik dan dapat menjangkau banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.